kita cari yang negasinya Ki. Sedangkan Ki tadi apa nih? Tidak difokuskan, ya kan? Nah, kalau negasinya berarti difokuskan gitu. Jadi jawabannya apa? Yang D ya. Itu kebalikannya. Lanjut ya. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 12. Masih di paragraf yang sama. Satu ya. Oke. Di sini dia mintanya berdasarkan paragraf ketiga, simpulan yang paling tepat adalah. Nah, kita lihat di sini pilihannya dari A sampai E itu tentang perluasan stimulus, lalu pemulihan ekonomi, ya kan? Berarti kita cari di paragrafnya itu yang ada tulisan kayak gitu. Itu. Kita cari dulu di mana dia. Ya. Coba cari, oh ini dia ya. Mana nih? Memberikan perluasan stimulus bagi industri sehingga geliat ekonomi sektor real bisa beroperasi lagi dan rekrutmen pekerja akan kembali berjalan normal. Itu ya, yang ada hubungannya dengan stimulus. Lalu kita lanjutkan lagi, kita cari yang ada hubungannya sama ekonomi lebih cepat. Oh ini dia. Mana nih? Kita cari dulu. Ekonomi lebih cepat, coba tulisannya kecil banget nih. Selain itu sama pekerja harus dilaksanakan. Oh ini dia nih di atas, maaf kakak nulisnya ke bawah padahal dia adanya di atas. Ini dia ya. Salah satu cara untuk mengendalikan angka TPT agar pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat adalah, nah itu dia. Nah gini, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat adalah dengan memberikan perluasan stimulus sehingga geliat ekonomi sektoral bisa beroperasi lagi dan rekrutmen pekerja bisa kembali berjalan normal, gitu kan? Berarti kesimpulannya adalah kalau mau kita kasih pemulihan ekonomi lebih cepat, gitu kan, adalah dengan nih, berarti penyebabnya itu adalah apa nih, stimulus bagi industri sehingga geliat ekonomi. Kita giniin aja ya. Ya Allah, kok gelap. Mana nih? Kok ini lagi dia kepotong. Ini ya. Oke. Kita ulang lagi, ini kita hapus dulu ya. Nih, berarti kalau kita bikin ininya kita hapus dulu. Bentar. Ya. Nah, jadi ya Gak ini ya, berarti jaringannya apa koneksinya. Dah, di sini kita lihat lagi pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Ya, salah satu cara adalah dengan perluasan stimulus bagi industri, ya kan? Terus ya. Udah ya. Ini kayaknya agak bermasalah. Nah,
dengan memberikan perluasan stimulus bagi industri, lalu stimulus itu mengakibatkan ini dia geliat ekonomi sektor real beroperasi, rekrutmen jadi normal. Nah, kita stimulus jadi sektor real dan rekrutmen, ya kan? Kata intinya gitu ya. Tuh. Nah, sedangkan sektor real dan rekrutmennya normal menyebabkan pemulihan ekonomi kan? Pemulihan ekonomi. Nah, berarti kalau berarti yang jadi jembatan di sini adalah sektor real dan rekrutmen tadi kan. Nah, kalau jembatannya bisa kita delete gitu kan, kita hapus, berarti hubungannya sekarang tinggal stimulus mengakibatkan pemulihan. Berarti kita cari kata-kata yang ada hubungannya stimulus mengakibatkan pemulihan. Yang mana dia? Ya. Ini ya. Nah, ini dia, yang A ya. Perluasan stimulus mengakibatkan pemulihan gitu kata kuncinya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini ada huruf, lalu ada angka. Nah, yang ditanya huruf dan angka selanjutnya berapa? Kita lihat ya, kita pecah dulu berarti ya. Hurufnya kita bikin dulu coba. E, jadi F, jadi H, jadi K, jadi O. E ke F itu F 1 ya. F ke H, F, G, H berarti 2 loncatnya. H. Bentar. Koneksinya ini berarti ya. Koneksinya saya berarti handphone ya. Nah, H ke K berapa? H, I, J, K berarti 3 ya loncatnya. Kayaknya handphone yang bermasalah ya. Nah, berarti H ke K tadi berapa? 3 ya loncatnya ya. K ke O loncat berapa? 4. Berarti O ke selanjutnya harus loncat 5 kan? Polanya gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti habis O apa? Loncat 5. O, P, Q, R, S, T. Ya, berarti T. Itu. Oh, di T ada 2 nih pilihannya nih. Berarti kita lihat angkanya sekarang. Angkanya itu 3, 5, 9, 17, 33. Kita lihat. 3 ke 5 itu tambah 2 ya selisihnya ya. 5 ke 9, 4. 9 ke 17, berapa? 8 ya. 17 ke 33, berapa nih? 3, 7, 6 ya, 16. Berarti lanjutin lagi polanya. 2, 4, 8, 16, berarti selanjutnya 32, ya kan? Polanya. Berarti 33 tambah 32, jadi jawabannya 6, 5. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Ya, bisa ya? Kita lanjut ke nomor 14. Ini bisa nggak ya? Kita hapus dulu deh ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah D itu sama dengan 8. D itu huruf kan ya, terus sama dengan 8. Maksud 8 itu angka, berarti kamu combine maksudnya. Sebenarnya kan kalau di abjad D itu adalah huruf keempat kan, A, B, C, D. Sedangkan di sini dia mintanya D itu 8, berarti D itu huruf ke-8. Gitu. Berarti kita mulai dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
atau 8 nih. Kita mulai dari D di sini. D. Ya. Berarti sebelum D, C, B, A, ya kan? Lanjut lagi E, F, G, H, I, J. Gitu. Nah, sekarang kita mintanya hurufnya kalau kalibrasi berubah jadi apa, gitu kan? Berarti kan huruf K berubah jadi berapa? Tinggal kita loncatin 4 kan ya, berarti ya. Ya, kita mulai ya. Ini kan harusnya huruf pertama ini A, B, C, D. Nggak muat nih ya, kita ulang lagi deh gambarnya. Nih. Kita mulai dulu deh. Yang huruf aslinya nih ya, urutan aslinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, dan seterusnya. Lalu huruf yang kedua itu si D loncat 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti G itu di H. D itu di H. Gitu. Berarti ini C, B, A, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, dan seterusnya. Ya, kita mulai sekarang. Katanya kalibrasi. Huruf K berubah jadi huruf apa di sini? G ya. Lalu huruf A nggak ada di sini nih. Berarti sisanya nanti dulu aja. Kita lanjut lagi dulu. Yang ada di sini aja, yang ada di layar aja ya, biar cepet ya. Huruf L berubah jadi H. Berarti G missing, ya kan? Kita belum tahu kan si A itu jadi apa. Terus L jadi H. Nah, cari yang kayak gini. Udah ada belum yang kayak gini? Kalau belum ada, kamu lanjutin lagi kayak gitu. I berubah jadi apa di sini? E. Nah, I berubah jadi E. Berarti G titik HE. Nah, udah langsung ketahuan C. Kayak gitu. Ya. Lalu soal nomor 15. Soal nomor 15 ini ada tiga apa tuh namanya? 3 rangkaian angka ya. Di sini yang pertama dulu ya kita tulis ya. 1, 2, 5, 7, 8. Di kanannya itu 2, 5, 9, 4, 3. Nah, yang di tengahnya itu 1, 7, 8, 9, 4, 3. Yang bawah 5, 6, 7, 6, 5, 7, 9, 28, 4, 9, 2, 4, 8. Lalu 7, 6, 9, 2, 7. Ini yang ditanya di tengah-tengahnya nih. 9, 5, 1, 3. Nah, berarti kita lihat ininya. Kita lihat dari 2 atas ini, kita lihat ininya kecenderungannya kayak gimana, polanya ya. Kayak gimana. Oke, kita mulai. Ini 1, 5 ya. Terus mana lagi? Ini 43. Ini 43. 28. 28. Sini 1, 2, 5, 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9, 7, 8, 1 tadi ya. 3, 7, 8, 9. Berarti ini kita lihat dulu ya. Satu-satu, ini 28, 5, 5, terus mana lagi? 79 ya. 79 ada 9, 7. Oke, kita lihat. Berarti bisa kita lihat di sini polanya. Terus bilang lagi. Polanya adalah ada angka yang sama antara kiri dengan kanan. Tuh, kita coret. Ya enggak? Ini ada angka yang sama. Ada angka yang sama dicoret. 6 ya. 28, 5, 7. 4 ya, angka yang sama ya. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2, 7. 7, 8, 9, 2
Berarti ini angka yang sama, coba. Ini 7 ya, sama ya, dicoret. Terus sisa berarti ini 9 nih, coret lagi. Berarti ini sisa jadinya berapa nih? 6, 2, ya ini sisanya 5, 1, 3. Kemungkinannya cuma itu ya. Kalau kita lihat yang kayak di atas polanya. Jadi jawabannya 6, 2, 5, 1, 3. Yang A. Tuh. Nah, sekarang kita ke PKU ya. PKU-nya itu dari nomor 46 ke 60. PKU ini biasanya dia lebih ke matematika yang agak basic. Jadi kamu kalau ngerjain PKU, kamu ingat-ingat lagi konsep matematika yang basicnya, yang SD, SMP gitu ya. Pokoknya yang dasar, matematika dasar. Kita mulai nomor 46. Persamaan garis lurus, ada 2 garis lurus ini. Y sama dengan X min 2 dan Y sama dengan MX plus 3 berpotongan di titik A, B. A, B. Nah, si A dan B itu harus bulat positif. Nah, yang ditanya adalah nilai A tambah B. Berarti kita masukin, karena berpotongan di sini, berarti kita masukin aja ya harganya. Berarti B di garis yang pertama ya, B sama dengan A kurang 2. Sedangkan di persamaan garis yang kedua, B sama dengan AM ditambah 3. Tambah 3. Aduh. Oh. Nah, karena mereka berdua berpotongan, berarti kita bisa combine lagi mereka berdua. Jadi AM ditambah 3 sama dengan AM ditambah 3 sama dengan A dikurang 2. Berarti kita samain A-nya. Pindahin ke kiri ya. Berarti A kali M dikurang 1 sama dengan 3-nya pindah ke kanan. Sebentar. 3-nya pindah ke kanan, berarti jadi min 3. Berarti totalnya jadi min 5. Berarti A sama dengan min 5 per M min 1. Itu. Nah, dari persamaan ini, dia mintanya apa tadi? Si A dan B itu harus bulat positif. Berarti kalau dia mesti bulat, ya, kalau dia mesti bulat, berarti A-nya itu harus sama dengan ya, ini A itu harus sama dengan yang di atas nih, min 5, dan yang di bawahnya A itu harus sama dengan min 1, ya kan? Kalau misalkan di atasnya min 5, min 1 kan jadinya berapa? Bulat ya, positif gitu ya, 5 sama 1 gitu. Nah, sekarang kita ke sini nih. Nah, nih. M kurang 1 sama dengan min 1. Berarti M-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Sebenarnya kita nggak butuh nyari M sih ya. Nah, sekarang kita masukin ke sini, ke B, cari nilai B. Gitu. Kita nggak butuh nyari M, kita nyari B, masukin kalau A-nya min 1. Berarti B-nya jadi berapa? Kalau A-nya min 5, berarti berapa nih? Min 5, min 2, min 7 ya. Sebentar. M-nya min 2. Sebentar. Salah ngomong. Mulai. Nah, berarti kita mulai lagi, Bang. A-nya, A dan B adalah berapa ya? Berarti
Ya, M-1 kalau misalnya dia mau positif berarti M-1 sama dengan ini kalau A-nya mau positif ya, ulang. Kalau A-nya mau positif, berarti kan di atasnya min 5 nih, di atas sudah min. Kalau mau positif kan berarti di bawah juga harus min kan? Ya, kalau misalnya A-nya itu di bawahnya sama dengan di atas, kalau di bawahnya sama dengan di atas kan berarti jadi 1 ya, positif 1. Kalau bawah sama dengan di atas, berarti M-1 sama dengan min 5, gitu kan? Tapi kalau misalkan dia di bawahnya itu harus 1, berarti kan totalnya jadi positif 5 tuh si A-nya. Ya kan? Berarti M-1 sama dengan min 1 gitu kan kemungkinannya kan? Ya. Oke. Berarti A-nya itu positif 1, kalau enggak positif 5 ya kemungkinannya. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Nah, nilai B sama dengan kalau A-nya 1, positif 1, dikurang 2, kan berarti jadinya negatif 1 ya, B-nya. Sedangkan kalau misalkan 5 yang kita masukin, berarti B-nya jadi positif 5, negatif 2, jadi positif 3. Nah, sekarang yang memenuhi persyaratan pertanyaan apa? Dua-duanya harus bulat positif. Berarti kalau A-nya positif 1, B-nya negatif. Berarti ini nggak masuk, nggak sesuai sama syarat soal. Sedangkan kalau A-nya positif 5, B-nya harus positif 3. Memenuhi persamaan soal, persyaratan soal. Berarti A-nya positif 5, B-nya positif 3. Berarti kalau dijumlah jadi 5 tambah 3, jadinya 8. Gitu. Ribet ya, penjelasannya agak ribet jadinya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 47. Nah, di sini kita lihat yang ditanya keliling. Nah, sisanya belum ada jawab ininya, luasnya. Ini kita pindahin ke kanan, A. Ini pindahin ke kanan, 2A. Ini pindahin ke kanan lagi, A. Lalu yang di atas kan belum ada angkanya tuh, belum ada ininya ya. Berarti kita pindahin lagi ke atas, ini B, sedangkan ini B, ini 3B. Nah, berarti kita jumlahin semuanya sekarang. Berarti yang atas dulu, yang atas totalnya berapa nih? 5B ya. 5B. Lalu yang di kanan totalnya ada berapa nih? 4A. Sisanya nih baru yang udah ada tulisannya, kita tambahin. Berarti 5B ditambah 4A tambah 3B tambah A, tambah B, tambah 2B, tambah B, tambah A. Gitu kan yang udah ada tulisannya. Berarti tinggal kita jumlahin. Berarti A-nya jadi berapa nih? Ada yang ketinggalan nggak sih? Oh, ini 2A-nya ketinggalan kan? Ulang lagi. Nah, mati tadi. Ulang. Berarti kita tulis lagi ya. Yang di atas 5B, yang di kanan 4A, lalu semua tulisan yang ada di sini kita tulis ulang, kita jumlahin maksudnya 3B ditambah A ditambah B ditambah 2A ditambah B ditambah A, semua tulisan yang ada di soal ya. Kita gabung semuanya, berarti A totalnya jadi 8 ya kan, 8A, sedangkan B totalnya jadi 5, 8, 9, 10, 10B. Berarti jawabannya 8A, 10B. Gitu. Lalu kita lanjut, nomor 48. 5 orang tukang kayu dalam waktu 8 jam. 5 orang menyelesaikan 4 lemari. Ya kan? Berarti 5 orang dalam waktu 8 jam dia hasilnya 4 lemari.
lemari, ya gitulah ya. Lalu yang ditanya adalah kalau 1 jam dan seorang dia menghasilkan berapa lemari gitu. Berarti kita bandingin. Sekarang bandingin. Kalau 1 orang dan 1 jam berapa lemari? Anggaplah X ya. X bagian lemari gitu. Berarti tinggal kita kali silang kayak biasa. Gitu kan? Berarti 4 per 5 kali 8, 40. Jadi dapat 1/10 lemari. Jadi satu orang cuma hasilin 1/10 lemari dalam waktu 1 jam. Ya, kita lanjut ke soal nomor 49. Yang ditanya gini, bilangan yang kurang dari 1000. Kalau kurang dari 1000 itu kan berarti maksimalnya 999, ya kan? Berarti ada 3 digit ya. 3 digit gitu. Nah, sekarang yang diminta adalah kalau digit yang pertama ini gitu kan, dengan digit yang terakhir ini berarti ratusan dengan satuannya kalau dijumlah harus 11 gitu. Paham ya? Ratusan ditambah puluhan jumlahnya harus 11. Nah, berarti kita cari dia angkanya berapa? Nih 3 digit ya, kita anggap 3 digit. Berarti kalau digit pertamanya harus 11 nih. Kalau harus 11, berarti angka yang tertinggi berapa sih? 9 ya. 9. Kalau 9 biar jadi 11 ini berarti 2 kan? Terus turunin lagi 8, 3, 7, berarti berapa? 4, 6, 5, terus habis 6 berapa? 5, 4, ya kita lanjutin lagi di kanan ya. Terus 3, habis 5, 4 berarti jadi berapa? 7, terus 3, 6, 3, 6, 3, 8, 2, terus 9, ya 1 nggak bisa ya, nggak ada ya. Nah, cuma sampai sini doang. Berarti totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya ada 8 ya. Ada 8 nih kemungkinannya yang sesuai syarat soal. Sedangkan yang di tengah-tengah itu bebas, ya kan? Dia nggak ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya berarti kan semua angka boleh ya. Angka itu kan dimulai dari 0 sampai berapa angka terbesar? 1, 2, dan seterusnya 9. Berarti ada berapa angka di sini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total ada 11 angka yang di tengah, yang puluhannya. Berarti banyaknya adalah kita kombinasi ini. Syaratnya 8, yang satu lagi bebas, 11. Berarti total 88 angka yang bisa kita masukin ke sini yang sesuai sama soal. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 50. Di sini ada gambarnya. Dia bilang sudut ADE 150 derajat. Berarti kita masukkan 150 derajat. Sedangkan sudut DEC adalah kayaknya salah soal ini ya. DEC nggak ada ya tulisannya. DEB kayaknya nih ya. Ini DEB ini diganti nih. DEC ke sini kan nggak ada garisnya. Sedangkan DEB adalah 80 derajat ya. Lalu garis AF ini membagi sudut BAD sama besar nih. Ini sama besar. Kita anggaplah sudutnya itu X. Ini juga X berarti kan karena dia sama besar. Lalu sudut CBF, cari CBF. CBF berarti ini ya. Sama dengan sudut FBE ini. Itu. Ya, sama dengan sudut ini, berarti ini jauhnya apa nih? Kalau sama berarti kita anggap lagi ya angka yang lain, anggaplah Y, ini Y.
Gitu. Lalu yang ditanya adalah nilai sudut AFB. Kita cari AFB, AFB berarti ini sudutnya. Gitu. Kita AFB kita ganti pakai apa ya? Z aja lah ya. Z. Nah, sudut Z. Sudut Z berapa gitu ya? Z derajat. Dah. Nah, sekarang kita cari dulu hubungannya. Pertama ini ada persegi 4, bukan persegi. Segi 4 A, B, D, E. Nah, kalau segi 4, total sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Apapun segi empatnya, mau persegi, bujur sangkar, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, dan yang lain-lain lah. Pokoknya itu. Lalu kita mulai di persegi 4 ini kita ada sudut A, sudut D, ya maksudnya yang di kecil ya, sudut E, sama yang ini sudut B. Sudut B tadi belum ada nih, ya kan? Belum ada. Nah, berarti kita masukin ke sini. Berarti 2x, ya kan, x sama x dari 2x ya, ditambah 150 derajat, ditambah 80 derajat, ditambah yang ini, sudut B ini. Nah, sudut B ini kan nggak tahu berapa ya, pokoknya hubungannya adalah kalau B ditambah 2Y, totalnya harus 180, ya kan? Sudut pelurus. Berarti kalau B sama dengan 180 dikurang 2Y. Nah, masuk ke sini. 180 dikurang 2Y. Sama dengan 360. Berarti ini angkanya semua kita pindahin ke kanan. Ya, berarti ini jadi 2X dikurang 2Y sama dengan berapa nih? 180 tambah 80 260 ya. Benar, 260. 260 tambah 150, 26 tambah 15 410. 410 dikurang 360 berarti ini ya, kebalikan ya. 410 dikurang 360 berarti sisanya 50 ya, min 50. Habis lagi coret-coretannya. Oke, berarti ini kita bagi 2, biar X dikurangi Y sama dengan min 25 derajat. Nah, sekarang baru kita cari lagi. Yang berikutnya adalah bangunan berikutnya. Kita ganti gambarnya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini dia. Yang ada diminta si Z. Si Z ini kan ini ya. Nah, ini yang ada diminta. Jadi X. X tadi ya, ini Y. Nah, ini kita ada segitiga. Kayak tadi lagi, jumlah sudut di segitiga berapa? 180 derajat. Nah, segitiga ini sudutnya ada apa aja? Ada X ditambah ini total ya. Itu. Ini tadi si B ya, tadi ya kita ya. Di B ya. B itu adalah apa ini? Berarti itu totalnya adalah ini adalah 180 dikurang Y ya. Nah, 180 dikurang Y terus ditambah si Z. Ya kan? Z ini yang mau ditanyakan 180 derajat. Nah, masukin nih, pindah ke sini, habis berarti ya. Berarti X dikurang Y tambah Z sama dengan 0, ya kan? Pindah. X kurang Y berapa tadi? Min 25. Berarti min 25 ditambah Z sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah 25. Gitu. Lanjut soal nomor 50. Ini ada 2 buah pernyataan, gitu kan? Kamu cari deh yang mana yang benar, gitu ya. Pakai logika nyarinya. Ada 2 golongan penduduk, ada 2 golongan doang nih, 2 golongan. Yang pertama adalah terpelajar, pelajar ya kita singkatnya ya, pelajar yang selalu jujur, pelajarnya jujur. Lalu yang kedua adalah penipu, penyiar yang selalu bohong gitu.
Nah, sekarang kamu bertemu dengan dua orang, yaitu si A dan si B. Dua orang nih, A dan si B. Nah, kata si A gini, katanya si A bilang, sini aja deh, di bawah aja. A bilang kalau B itu pelajar, katanya, seorang yang terpelajar, pel. Kita singkat aja jadi pel ya. Lalu katanya si B, kami golongan berbeda, kami beda golongan, berarti A dan B beda golongan. Nah, sekarang kita analisis dulu ucapan si A. Analisis dulu ucapan si A ya. Kalau si A-nya itu jujur ngomong itu, kalau si A-nya jujur, berarti artinya kan si A-nya itu apa? Pelajar ya, pelajar. Ya kan? Kalau si A-nya pelajar, berarti B gimana? Kebalikannya dong, berarti B itu adalah penipu dan tukang bohong gitu kan, kalau si A-nya jujur. Nah, sekarang kalau si A-nya bohong, berarti kan dia penipu ya, si A-nya. Kalau si A-nya bohong, otomatis B jadi bohong ya, kebalikannya. Kita nggak bisa percaya kata si A gitu kan, bohong dan penipu gitu. Nah, sekarang katanya si B, kami beda golongan. Berarti kita lihat nih ke kata-katanya si A nih. Kita lihat nih. A jujur, berarti B penipu dan bohong. Ya kan? Terus katanya si B, berarti kami beda golongan. Benar ya? Kalau kalimat pertama dia beda golongan kan? Ya kan? Beda golongan ya? Gitu. Ya, beda golongan. Berarti kan kalau dia beda golongan, berarti kan si B harus jujur dong. Ya kan? Maknanya si B jujur. Nah, si B jujur, si A juga jujur, kan nggak mungkin dua-duanya jujur gitu. Gimana nih? Tolak ya. Ya, kan nggak mungkin dua-duanya jujur. Berarti yang pertama nih kita bantah. Yang si B juga ngebantah yang pertama, si A juga ngebantah yang B. Berarti di kondisi yang pertama ini nggak sinkron gitu. Kita lanjut ke kondisi yang kedua. Katanya si A, tadi kan implikasinya adalah, ulang lagi. Si A bohong, B penipu, terus si B bilang, berarti implikasinya adalah B-nya bohong dan penipu. Nah, sedangkan dari kata-kata ini, dua-duanya jadi apa nih? Si A sama B, segolongan ya, segolongan. Sedangkan di sini B bilang kami beda golongan, berarti nggak sinkron lagi dua-duanya, gitu. Berarti artinya apa? Si A sama si B nggak bisa kita sinkronin kata-katanya, jadi nggak bisa ada yang kita percaya. Jadi apa? Dua-duanya penipu berarti, karena omongannya nggak ada yang bisa dipercaya kan, gitu. Nggak sinkron. Nah, kita lanjut ke soal 52. Kita hapus dulu. Nah, kita mulai di sini. Ini dia operasinya. Terus kita minta 1/3 itu dia, 3 itu. 1/3 ini. 3 ini ya. Berarti kita mulai masukin angkanya, berarti si A-nya ini kita ganti dengan 3 kan? Nah, kita ganti dengan 3, berarti kita masukin dulu ke atas lah jadinya. Ini kita tulis ulang dulu ya, jangan ke soal dulu, ini dulu ke persamaannya. Berarti jadinya 3 sama dengan 1 dikurang 1/3, terus 1 dikurang 1, 3 tambah 1, 4, ya kan? 1 dikurang 3 tambah 2, 5. 1/5, terus 1 dikurang 3 tambah 3, 6, 1/6. Gitu. Nah, berarti kita mulai. 3, ini 1/3, berarti jadinya 2/3, sedangkan ini 3/4, ini 4/5, pokoknya dikurang 1 aja, gitu ya, 5/6. Nah, ini dikali. Oke, ya udah, coret-coret lah sampai habis. Jadi sisanya berapa? 1/3. Gitu kan? Berarti ini 3
per 3. Terus tinggal kita balik aja nih jadinya 1 per, nah ini kurung 3 ini sama dengan 3. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 3. Kita lanjut ke 53. Ada 2 buah dadu, tapi dadunya beda nih. Yang satu 6, yang satunya lagi 8. Gitu. Berarti nggak sama ya dadunya ya. Yang 6 dan 8. Nah, yang tanya adalah keduanya berjumlah 9. Gitu. Kalau kita jadikan si 6 ini patokan, berarti yang bisa dijumlahin 9 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ada 6 ya. Nah, kalau yang 6-nya kamu jadi patokan. Berarti biar jadi 9, yang 8 dadu harus berapa? Berarti kan 8, ya kan? Terus berapa nih? 7. Oh, berapa? 6, 5, 4, 3. Gitu kan? Nah, itu. Jadi kemungkinannya ada berapa nih yang totalnya ada 9? Ada 6 kemungkinan. Gitu. Nah, kalau ditanya peluang, berarti benar ya, peluang yang ditanyakan, peluang yang munculnya 9 ini, jumlahnya 9, adalah 6 dari total kemungkinan. Total kemungkinan itu berapa? Si dadu 6 kemungkinan, si dadu 8 kemungkinan. Berarti kayak gini. Coret. Jadi jawabannya 1/8. Itu. Lanjut, nomor 54. Oke. Nah, ini ada 2 buah persamaan. Penyebutnya yang kalau yang di kiri udah dalam satu penyebut, yang di kanan 2 penyebut, ya kan? Berarti kita jadi satu penyebut biar sama, gitu. Ya, kali silang ya kayak biasa. Berarti hapus dulu, kita muat kayaknya. Kita mulai. Berarti X plus 2 per 2X tambah 3, 3X tambah 4 sama dengan, ya yang kanan sekarang kita kali silang, berarti A kali 3X. Lanjut aja ya, pokoknya kamu maksudnya gini, biar cepet. Nih, kamu kaliin langsung, berarti berapa nih? 3AX, ya kan? Terus ditambah 4A. Nah, sekarang yang ini kamu kaliin ke sini, berarti jadinya 2BX ditambah 3B, ya, per, berarti penyebutnya jadi 1. 3X tambah 2X ya. 2X tambah 3, 3X tambah 4. Nah, kita turunin dulu ini. Ini kita samain dulu X-nya. Nah, nih. Ya, berarti 3A tambah 2B dikurung X. Nah, yang ini sisanya. Tambah 4A tambah 3B. Ya kan? Ya, tulis dulu deh sebentar deh biar kalian ngerti. Tambah 3, 3X tambah 4, X tambah 2, X tambah 2, ini 2X tambah 3, 3X tambah 4 deh. Oke. Kita mulai. Ini sama sama ini, ya kan? Ini sama sama ini. Lalu otomatis ini harus sama dengan ini, ya kan? Ini dengan ini. Gitu. Berarti 3A tambah 2B sama 3A tambah 2B sama dengan 1. Satu lagi persamaan yang ini. Ini ke sini, ya. Berarti ini 4A tambah 3B sama dengan berapa? 2. Ya, kita kurangin. Nah, sisanya jadi berapa nih? A tambah B sama dengan 1. A tambah B sama dengan 1. Ya, berarti jawabannya si P itu berapa? 1. Q-nya itu 2. Berarti P kurang dari Q. Jawabannya. Lalu nomor 55. Nomor 55, dia mintanya jadiin palindrom. Palindrom itu artinya kalau kamu baca dari kiri ke kanan ke kiri itu sama aja. Nilainya sama, gitu kan. Nah, ini angkanya itu adalah 4, 5, 6. Kita dulu hapus dulu ke bawah lagi aja. 4,
4, 5, 6, 4, 7. Dan dia harus palindrom, kata dia. Nah, berarti N itu adalah bilangan yang kita delete, biar dia jadi palindrom. Ini kan kalau dibaca dari kanan dan dibaca dari kiri, nggak sama kan ya? Berarti harus kita hapus nih. Nah, berapa banyak yang harus kita hapus? Berarti kita cari dulu yang palindrom gitu, yang sama. Nah, ini 4 sama 4 tuh sama tuh, ya kan? Terus apa lagi? 5 sama 5. 5 sama 5 bisa? Tentu itu kemungkinannya. 6 ada banyak nih, 6 sama 6 nih. Nah. Oke, 6 sama 6, 5 sama 5. 5 sama 5, berarti kalau misalnya 5 sama 5, 4, dulu sebentar. Oke. Ini berarti kalau misalnya ini, ada berapa nih sisanya? 1, 2, 3, oh ini sisain lah ya. Ini 5 sama 5 enggak sinkron nih, coba dulu ini kita hapus, yang di sini hapus, sini hapus ya, berarti 4, 6. Oh ini dia kemungkinannya jadi ada 2 kan. Kalau misalkan 5-nya kita hapus, berarti kan jadinya 4, 6, 6, 6, 4 ya kan. Palindrom nih, baca dari kanan ke kiri, kiri kanan sama. Kalau 6-nya kita hapus, berarti jadinya 4, 6, 5, 6, 4. Ya kan? Dibaca dari kiri ke kanan, kanan dari kiri, sama kan? Gitu. Berarti ini salah satu dari mereka harus dihapus. Yang udah pasti dihapus itu adalah 5, tadi ya, 7, sama salah satu dari mereka. Berarti minimal yang dihapus ada 3. Gitu kan? Berarti N-nya berapa? 3. Bandingin sama Q, berarti P-nya lebih dari Q. Gitu. Lanjut nomor 55. Di sini dia minta N itu adalah bilangan asli. Manakah pernyataan yang bernilai benar? Nah, persamaannya itu P sama dengan 6N ditambah 1. 6 itu adalah genap. Ya, genap ya. Berarti berapapun nilai N, nanti hasilnya jadi genap. Tapi karena ditambahin 1, dia jadi ganjil kan? Ganjil nih. Nah, ganjil itu bisa prima, bisa gitu. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, kita buktikan. Kalau misalkan, dari dibuktikan satu-satu ya. Ganjil bisa prima, bisa ya kan? Tapi nggak semua ganjil prima kan? Berarti kita cari dulu ganjil yang nggak prima gitu. Jadi nomor 1 benar apa salah gitu ya. Kalau 1, 6 tambah 1, 7, benar ya. Kalau N-nya 2, berarti 6 tambah 2, 6 kali 2 berapa? 12, 12 tambah 1, 13, benar ya. Ini kalau N-nya 1, di pernyataan 1 dulu, N-nya 1, berarti kan P-nya 7. P-nya 7. Kalau N-nya 2, N-nya 2, P-nya jadi 13, prima kan? N-nya 3, P-nya jadi 6 kali 3, 18, 18 tambah 1, 19, prima juga. N-nya 4, 6 kali 4 berapa? 24, 24 tambah 1, P-nya jadi 25. 25 bukan prima. Berarti yang 1 salah, kemungkinan salah gitu kan? Ada yang nggak prima. Lalu nomor 2-nya, kalau P lebih dari 7, P lebih dari 3. Nah, kalau P-nya lebih dari 3, kita lihat di sini. Kalau N-nya 1 aja, P-nya 7. Ya, benar ya, berarti ya. Kalau P-nya... Oh, ini yang sebentar dulu. Kayaknya salah baca nih. Pernyataan berikut yang bernilai benar. Ya, salah baca. Berarti P adalah bilangan prima, bisa jadi prima. Enggak bisa ya, ini kan enggak prima ya. Oke, lagi. P lebih dari 3, ini benar ya, 7 ya. Paling kecil angkanya 7 kan tadi kan? Ya benar, lebih dari 3. Terus ke nomor 3, P habis dibagi 3, nggak mungkin.
Ya, karena berapa nih? 7, nggak habis dibagi 3, ya kan? 13, nggak habis dibagi 3, gitu kan? Berarti ini salah, ya kan? Lalu P adalah bilangan ganjil, betul. Karena apa tadi? Genap ditambah 1 pasti ganjil. Tuh. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Cuma tulisannya. Terus dia menembak hanya 4 kali. Dan setiap kali menembak nilainya itu bisa nggak dapet maksimal 5 gitu. Nah, rata-rata yang diperolehnya X bar-nya adalah 4. Nah, diantaranya adalah pernyataan yang mungkin benar. Nah, nomor 1, nembak 4 kali nilainya 4. Udah pasti rata-ratanya 4. Ini udah pasti 4. Ya kan? Lalu yang kedua, kalau nembak nilai 2 kalinya 4. Nah, bisa nggak bikin rata-rata 4? Kita masukin ke sini. Gitu kan? 4 sama dengan 2 kali udah 4 ya. Berarti 2 kali 4 ditambah 2 angka lagi kan? A tambah B deh gitu. Dibagi 4. Pindah, berarti ini jadinya 16 sama dengan 8 ditambah A tambah B. Pindahin ke kiri. 8. A tambah B harus 8. Bisa ya? A tambah B 8. Apa contohnya? 3 sama 5. Jadi 8 kan nilainya. Berarti nomor 2 boleh. Lalu nomor 3. Memperoleh nilai 3 sebanyak 2 kali. Kita masukin lagi ke sini kan. Berarti jadinya 4 sama dengan 2 kali 3 tambah A tambah B per 4. Kayak tadi lagi, 16 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6 ya. Tambah A tambah B. Berarti A tambah B harus 10. Ya bener ya, 16 kurang 6. Ya 10. Nah 10 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada tuh yang jumlahnya 10. Berarti nggak bisa. Nomor 3 nggak bisa. Gitu. 3 kali 2, 6 kan? Bener kan? Oh bisa nih. Oh lupa. 5 sama 5 ya. Ini 5 tambah 5, 10 kan? Bisa dong jadinya. Berarti nomor 3 bisa. Oke. Oke. Ya, 5 sama 5 bisa 10 ya. Berarti nomor 3 bisa. Kita lanjut. Dan dia memperoleh 3 sebanyak 3 kali. Nah, ini kayaknya nggak mungkin ya. Kita masukin deh. 4 sama dengan 3 kali 3. Ups. 3 kali 3 ditambah A per 4. Berarti kan A sama dengan 16 dikurang 9 kan? 16 dikurang 9 berapa? 7 ya? 7 ya? Berarti nggak mungkin kan? Karena nilai terbesarnya cuma 5. Gitu. Jadi ini nggak mungkin. Jadi yang mungkin cuma 1, 2, 3. Kita lanjut nomor 58. Fx digambarkan pada bidang kartesius. Apakah Fx memotong titik 0,0? Ini Fx-nya nggak jelas lagi apa ya. Pokoknya Fx-nya ada di kartesius. Dia apakah memotong 0,0 gitu ya. Kalimatnya cuma begini doang. Terus harus kita jawab dengan ini. Yang pertama, pernyataan 1 bisa jawab nggak gitu kan? Ini Fx sama dengan min F min X. Nah, kita masukin deh nih nolnya, X-nya 0. Berarti kan F0 sama dengan min F0. Min 0 kan 0 ya. Nah, ini kayak gini. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti berapa? F sama dengan 0 ya. Sampai sini dulu ya, belum selesai nih. Terus ini dulu, yang nomor 2 dulu. Fx memiliki kemiringan 2, berarti M-nya sama dengan 2 gitu. Berarti kita masukin ke rumusnya. Berarti Fx sama dengan Mx M-nya 2 ya. Kita langsung masukin aja lah, biar cepet. Berarti ini jadi 2x ya, ditambah C. Nah, gitu. Nah, kita masukin lagi angkanya 0 di sini.
Ya kan? Berarti F0 sama dengan 2X berarti berapa? 2 kali 0 ya? 0 ditambah C. Gitu. Berarti kan ini masih ada sisa C kan nilainya ya? Berarti F0 sama dengan C. Nah, C ini kan belum tentu 0 kan? C ini sebuah angka dan belum tentu 0. Berarti nomor 2 belum tentu bisa kita dapetin. Gitu ya. Sedangkan nomor 1 udah jelas nih. F0 sama dengan min F0. Nah, kalau yang sama nilainya itu kan cuma 0 kan? Mau min 0 plus 0 harganya sama gitu kan, berarti ini nilainya harus 0 nih. Biar sama. Antara plus sama min yang sama itu cuma bolehnya 0 doang. Sedangkan kalau angka yang lain tuh pasti harganya beda gitu. Berarti nomor 1 bisa jawab, nomor 2 nggak bisa jawab. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 59. A dan B adalah bilangan bukan 0, jadi nggak boleh 0 si A dan B. Lalu pernyataannya, apakah A per B bulat? Gitu kan, A per B bulat. Kita masukin ke sini. Nah, kalau A prima, kalau A-nya, kalau A-nya sama dengan prima, berarti biar dia jadi bulat, si B-nya harus 1. Kan gitu kan aturannya ya, kalau prima itu hanya boleh dibagi, hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri atau oleh angka 1. Berarti si B itu prima, yang nilainya sama dengan A atau 1. Gitu kan. Kita lanjut. Sekarang yang kedua. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang kedua, B adalah genap. A per B. B-nya genap. Nah, kalau B-nya mesti genap, gitu kan, maka si A harus kelipatannya si B. Kelipatannya B, ya kan? Berarti A adalah genap yang kelipatan B, gitu deh. A adalah genap yang kelipatan B. Nah, berarti kan, oke. Berarti kan yang pernyataan 1 ini banyak kemungkinan nih. Pernyataan 1 ini banyak kemungkinan, ya kan? Prima itu bilangannya banyak dan ada angka 1. Berarti 1 sampai bilangan semua bilangan bulat nih jadi kemungkinan ini. Gitu. Nih, ya. Sedangkan kalau dari pernyataan 2, kalau B-nya genap berarti A adalah genap kelipatan B. Kelipatan B yang genap itu juga banyak, gitu kan? Ya kan? Banyak kemungkinan maksudnya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa langsung ngejawab iya atau tidak gitu maksudnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 kemungkinannya bisa jadi banyak, pernyataan 2 juga kemungkinannya jadi banyak. Itu nggak bisa ngejawab. Jadi ya. Terakhir soal nomor 60. Satrio dari kota A dalam waktu 3 jam. Lalu kecepatan yang ditanya adalah V rata-rata, kecepatan rata-ratanya Satrio gitu. Nah, putuskan mana yang bisa ngejawab. Kita lanjut ke pernyataan pertama. 1 jam pertama, berarti kan ini dibagi 3 nih. 1 jam pertama, 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga. Itu. Nah, dikasih tahu adalah 1 jam pertama itu jaraknya 100 km dalam waktu 1 jam. Kecepatan kedua, jam yang ketiga dia nggak kasih tahu apakah konstan atau enggak, ya kan? Berarti ini kita nggak bisa jawab gitu karena kita nggak dapetin 2 dan 3, ya kan? Lalu dari pernyataan yang kedua, jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Katanya setiap jam kecepatannya berkurang 20%. Nih 20% nih berkurangnya. Nah, ini nggak jelas juga, nggak bisa dicari kan berapa kecepatannya. Karena apa? Karena nggak ada harga kecepatannya, jadi cuma bilang 20% doang, gitu kan. Berarti 1, 2 doang juga nggak bisa jawab. Nah, sekarang kalau kita combine mereka berdua. Kecepatan pertama 100 km per jam, 100, V-nya 100, gitu kan. Nah, kecepatan jam kedua berkurang 20%. Berarti berapa jadinya? 20% dari 100 dikurangin 80% ya. 80 kan jadinya kan.
lalu dikurangin lagi 20%, berarti 80% kali 80 gitu kan, 64. Nah, kita udah dapat nih kecepatannya masing-masing kan, bisa kita cari kan rata-ratanya kan. Itu. Jadi pernyataan 1 dan 2 harus kita combine baru bisa jawab. Apa tuh namanya jadinya tuh? Yang mana pilihannya? Oh, ini dia yang C ya. 2 pertanyaan harus bisa harus kita jawab, harus kita pakai berdua baru kita jawab gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya. Demikian pembahasan TPS hari ini. Mohon maaf ya kendalanya dari tadi. Kesalahan teknisnya banyak banget ya. Nah, demikian dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.